kepada Allah, semoga kita dimudahkan untuk mencerna pelajaran hari ini. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin memastikan kerapian kalian dan kebersihan ruangan kelas. Seperti Ibu lihat, sepertinya semuanya sudah rapi. Oke, bagus. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Jika ada teman yang belum hadir, tolong beritahu dan beritahukan Ibu alasannya. Kehadiran kalian ini sangat penting untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua sudah hadir. Sebelum kita mulai, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Apakah bahagia, semangat, marah, atau sedih? Ayo. Bahagia dan semangat, Bu. Bahagia dan semangat. Yang lain? Bahagia dan semangat, Bu. Suaranya bahagia dan semangat, Bu. Bahagia dan semangat, Bu. Bagus. Selanjutnya kita punya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati, yaitu tepat waktu belajarnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, menjaga kebersihan, empati terhadap sesama teman, dan bertanya jika tidak mengerti. Paham? Terus, selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Ayo, pagi tadi bangun jam berapa? Sebelum subuh, Bu. Jam 5 sebelum subuh. Oke, yang lain? Bangun pagi? Bangun pagi, Bu. Semangat dong. Selanjutnya, beribadah nih. Habis bangun pagi, beribadah? Sholat. Nah, yang ketiga, olahraga? Olahraga, contohnya? Oke, jalan kaki ke sekolah. Bagus. Yang keempat, makan sehat dan bergizi. Sudah sarapan pagi tadi? Sudah. Bagus. Yang kelima, gemar belajar. Rajin lo belajar. Rajin. Bermasyarakat? Ya? Iya. Kegiatan masyarakat ya. Dan tidur cepat. Usahakan jangan begadang, apalagi main HP. Oke? Untuk selanjutnya, Ibu selalu mendoakan untuk kalian supaya menjadi anak Indonesia hebat. Semoga kalian menjadi anak hebat. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba kita ingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingatkah kalian tentang wujud zat? Nah, apa itu? Ada yang mau bantu jawab? Ya, silakan deh ya. Ya, Bu, ada 3 wujud zat yang utama, yaitu padat, cair, dan gas. Masing-masing memiliki ciri dan bisa berubah wujud. Terus yang lain ingat juga kan? Ingat? Suaranya? Selanjutnya, Ibu ingin kalian berpikir sejenak. Coba dengarkan pertanyaan ini. Pernahkah kamu meletakkan es batu di luar ruangan? Apa yang terjadi setelah
belum sadari sepenuhnya, yaitu perubahan fisika dan kimia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian perubahan fisika dan kimia. Peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Peserta didik mampu memberikan contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, peserta didik mampu menganalisis perbedaan perubahan fisika dan kimia. Sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu ingin kalian menjawab soal pretest. Hari ini kita akan melakukan percobaan berupa LKPD dan ada penilaian dari Ibu. Kita jawab pretest dulu ya. Ini soalnya silahkan tulis nama dan kelasnya. Tata cara menjawabnya adalah diberi centang di kolomnya itu, apakah nomor 1 itu perubahan fisika atau perubahan kimia. Jawab sampai nomor 10.
Dari 10 gambar ini Ibu ingin kalian menjawab atau mencari tahu ini perubahan apa saja dari 10 gambar ini. Apakah ada yang ingin menjawab? Ibu, Ya. air es batu menjadi air. Yang pertama itu es batu mencair menjadi air. Ada lagi gambar kedua? Es batu didiamkan menjadi air. Itu gambar pertama. Gambar kedua lagi. Apa gambar kedua? Itu Ayah ada yang mau bantu? gula dipanaskan menjadi karamel. Oke betul. Gambar ketiga siapa mau angkat tangan dulu? Ya. Beras difermentasikan menjadi tapai. Oke betul. Yang keempat ada yang mau bantu jawab? Siapa yang keempat nih? Ini gambar ini nih. Ini langsung mau jawab. Gambar keempat atau masih berpikir kita pindah ke gambar 5 dulu? 5 siapa 5? Jain mau bantu jawab? 5 Jain. Ini Bu. Ini. Gula dicampur air jadi air gula. Oke, bagus. Yang keenam siapa? Saya, Bu. Iya, Putri. Kayu dibakar jadi arang dan abu. Oke, betul. Ketujuh? Ibu, Ya, dua. air dimasak menjadi wak. Betul. Yang ke-8 siapa? Ke-8. Saya, Bu. Ya, Putri lagi. Kayu yang panjang ditata Dipotong. dipotong menjadi pendek. Oke, 9 siapa? Ayo yang belum bersuara nih siapa nih? Ayo, Kamu Dani. Ini gambar apa? Apel. Kenapa apelnya? Busuk, Bu. Ya, apel membusuk. Oke, 10. Saya, Bu. Ya, Putri. Beras dimasak jadi nasi. Ya, beras dimasak jadi nasi. Ada yang ketinggalan. Ini apa? Lilin. Siapa mau bantu jawab? Saya, Bu. Ya. Lilin dipanaskan jadi meleleh, sumbunya terbakar. Dipanaskan ini meleleh, kalau tersumbu terbakar. Makin panjang makin pendek kalau terbakar. Bagus. Sekarang kita identifikasi lebih lanjut tentang perubahan-perubahan yang kalian sebutkan tadi. Manakah yang termasuk perubahan fisika, kimia, atau malah keduanya? Kalau untuk gambar pertama itu perubahan fisika atau kimia? Fisika. Nah, sambil lihat bukunya ya, baca referensi, lihat buku. Yang ini perubahan apa? Kimia. Betul, perubahan kimia. Kalau ini? Kimia. Betul. Ini? Fisika dan kimia. Fisika dan kimia. Yang fisika yang mana? Yang kimia yang mana? Fisika kimia yang di bawah. Ayo, ini lilin. Untuk yang meleleh itu fisika atau kimia? Fisika. Yang meleleh kan kembali jadi lilin lagi. Ini fisika. Kalau yang sumbunya ini? Kimia. Nah, kan habis terbakar. Itu kimia. Yang kelima? Kimia. Fisika. Fisika. Apa? Kenapa jadi fisika? Karena dia menjadi air gula, ya betul, air dan gula masih tetap air dan gula. Kalau dipisahkan bisa air dan gula lagi melalui penguapan namanya. Yang keenam itu apa? Kimia. Kimia. Kenapa jadi kimia? Memakan kayu yang sudah gosong. Karena api memakan menjadi apa? Asalnya kayu berubah menjadi Abu. abu. Dan abu. Abunya mungkin lo berubah lagi jadi kayu. Maka dari itu adalah perubahan kimia. Selanjutnya ini perubahan apa? Fisika. Fisika. Oke, ini fisika. Oke, ini Kimia. Kimia. Bukan fisika. Kimia. Kalau ini Kimia. Ya, semuanya sudah paham.
lakukan di rumah, misalnya mama bikin apa sayur busuk, sayur busuk. Oke, itu perubahan apa? Kimia. Bagus kan, sama apel busuk, sayur busuk ada di rumah. Ini apa lagi? air teh basi. Teh basi. Iya, pas bisa perubahan kimia ini. Ayo, kan di sini nih banyak kelapa nih. Apa yang bisa berubah dari perubahan kimia? Kelapa jadi apa? Kelapa jadi Kelapa jadi santan. Suaranya mana? Kelapa berubah jadi santan. Itu perubahan kimia. Oke. Perubahan fisika dan perubahan kimia tidak hanya terjadi di laboratorium, tetapi ada di sekitar kita. Hanya saja kita belum menyadarinya. Oh, ternyata ini perubahan fisika. Oh, ternyata ini perubahan kimia. Itu terjadi setelah kita belajar. Oke? Paham? Ada yang ditanyakan? Paham? Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Sebelum membagi ini, Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Satu kelompok berisikan 4 orang. Karena duduknya sudah berkelompok, maka langsung akan Ibu bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dibaca dulu, baca. Buka LKPD-nya, baca. Kita akan melakukan percobaan. Ada yang bisa bantu Ibu ambil yang di depan sini, tiap-tiap kelompok. Ini satu kelompok 1 gelas, 1 lilin, Sudah. 1 piring, 1 buah sendok, Piring. dan 2 kertas. Lilinnya dinyalakan di atas piring. Oh iya. Nanti lu nyalakan. Kita baca dulu aturan LKPD-nya. Sudah dapat kertas? Belum. Yang Ibu bagi itu adalah LKPD namanya. Silakan ditulis apa di situ, ada kelas, kelompok berapa, dan nama anggota kelompoknya. Iya, ada. Itu ya. Di depan Di dalam. Nah, sudah. Baca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Lakukan kegiatan yang ada di LKPD secara sistematis. Jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, lakukan instruksinya. Guntingnya belum diambil nih. Masing-masing kelompok ambil gunting dan gula buat sendok piring masing-masing 2 sendok. Ambil dong. Gula. Buat piring 2 sendok. Atau ke kertas ini nah. Piring itu piring. 2 sendok. 1 lebih. Kelompok ini sudah dilatih. Gimana yang bawa dong? Tujuan pembelajaran atau percobaan hari ini melalui praktikum secara berkelompok. Peserta didik mampu membedakan perubahan zat fisika dan kimia,
guntingnya tidak cuma satu, bisa banyak. Kemalannya berangkat, jadi masing-masing yang gunting. Gantian. Gimana di? Ayo fokus. Harun, Harun, ayo fokus belajar. Gantian guntingnya supaya semua teman melakukan berbaris. Rapikan rambutnya. Sudah satu, dua, siapa lagi? Tiga dah. Nih. Guntingnya gantian.
diaduk, amati perubahan yang terjadi. Masih ada gulanya. Tadi air diisi dengan gula. Menjadi apa? Sudah hampir selesai. Ini sedikit lagi. Sudah selesai. Yang sudah diamati. Nah, selanjutnya isi tabelnya. Ini ada yang tiga, tiga. Nah, tuh, Pak, masuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Tentang kalau sudah semua bisa. Nomor 4, bakarlah kertas untuk membakar hidupi lilin masing-masing. Gantian Bu, kompas ini dulu. Ya, sebelah. Bukan lilinnya. Bisa. Langsung dipikirkan bisa. Cara yang mana misalnya keduanya. Nah ini sudah. Waktu yang sudah bisa langsung dikerjakan. Bakarlah kertas ya ini bakal bukan rumah. Boleh. Sambil membakar, sambil diamati perubahan apa yang terjadi. Iya, dipilih. Taruh dipiring hasil bakarannya. Nah, lihat itu apa perubahan yang terjadi. Sambil diamati itu ada berubah jadi warna apa? Apakah pink atau kuning atau hitam? Masing-masing yang manfaat. Oke, sudah? Diamati sudah? Nah, nanti ini ada untuk menjawab soal. Jadi sambil lihat hasil pengamatannya dipilih sama kalau ditaruh dipilih. Isi tabelnya masuk perubahan fisika atau kimia? Tabel. Masih tabel. Kertas dibakar. Apa? Mati. Mananya? Selanjutnya lakukan yang kelima. Sudah kan tadi? Panaskan sedikit gula pasir di dalam sendok logam di atas lilin dan amati perubahannya apa yang terjadi pada gula. Sedikit aja. Ya gula itu banyak kok. Tengah aja. Ya itu. Setengahnya nanti kebanyakan. Ya.
Ntar teman-temannya bantu duduk biar angin. Kalau panas gantian. Atau bisa juga Jumadi mengamati. Itu gula putih berubah jadi apa tuh udah. Nah. Di sini sudah mulai berubah sedikit. Ayo cowoknya bantu. Aduh, ibu. Apa-apa. Nah, itu diingat apa tuh? Nutup. Kalau kita foto ibu foto ya. Nah, sekarang. Nah, kelompok ini sudah. Nah, wanginya. Ada panas saja ini. Panas dimakan. Nah, diingat perubahan apa saja tadi itu. Tuh, di piring. Taruh di piring. Matikan aja dulunya. Iya. Kejadian menyanyikan lagu Happy Birthday. Oke, sudah? Isi perubahan fisika atau kimia. Selanjutnya kalian harus berdiskusi. Fisika dulu. Bersihkan dulu dalam sini. Kan kebersihan tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya diskusikan, jawab ada soal setelahnya. 1. Apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat dari kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Yang kedua, apa perbedaan hasil pengamatan dari kegiatan melarutkan gula di dalam air dan memanaskan gula di dalam sendok logam kemudian dipanaskan di atas api? Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. 4. Sebutkan contoh perubahan fisika dan kimia yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 5 adalah kesimpulan. Silakan diskusikan masing-masing kelompok. Ibu beri waktu.
sambil dilihat apa yang berubah. Kayak gula tadi awalnya apa, berubahnya apa. Apakah ada bau-bauan? Bau itu tidak cuma yang bau ya, bisa juga wangi, aroma apa itu. Ayo, simpan HP-nya. Sudah hitam. Ini bisa dibubuhkan ke depan sini kalau selesai. Ya, ambil satu aja gelasnya. Yang lain sambil mengerjakan temannya antar sendiri yang lain mengerjakan. Duanya sudah belum habis. Sudah selesai percobaannya? Sudah. Ibu akan memilih salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil percobaannya.
Berarti sudah tersenyum nih. Oke, kelompok 2. Maju. Maju ke depan sini. Kelompok lain, dengarkan dan siapkan pertanyaan. Untuk kelompok 2. Ini ketinggalan. Ketinggalan. Atau sudah ada di catatan? Ya, ayo berdiri di tengah. Oh, silau. Sebelah sini, sebelah sini. Nah, ya. Yang lain fokus dengarkan temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Kepada saudara Nina, silakan membacakan jawaban diskusi nomor 1. Soalnya dibaca dulu. Apa perbedaan hasil pengamatan yang dapat dari kegiatan membuka kertas dan membaca kertas? Memotong kertas, jenis perubahan fisika, ciri-ciri hasil. Bentuk kertas perubahan, misalnya dari persegi menjadi potongan kecil. Tidak berbentuk baru, kertas tetap kertas. Warna, bau, dan sifat dasar kertas tetap sama. Prosesnya dapat dibalik. Kertas bisa disatukan kembali dengan selotip meski tidak dipukul seperti tumbler. Membakar kertas, jenis perubahan kimia, ciri-ciri hasil, terbentuk zat baru seperti abu, asap, dan gas. Warna perubahan menjadi hitam, abu-abu, tercium bau asap. Tidak bisa dikendalikan seperti semula. Perubahan irreversibel, ada pelepasan panas dan cahaya api. Kepada saudara Jain, silakan membacakan jawaban nomor 2. Apa perbedaan hasil pengamatan dari kegiatan menurut melarutkan gula dan air dan memanaskan gula di dalam sendok logam kemudian dipanaskan di atas api? Melarutkan gula dalam air, jenis perubahan fisika, ciri-ciri hasil. Gula dilarutkan dalam air dan membentuk larutan manis. Tidak terbentuk zat baru, gula tetap gula, hanya tersebar dalam air. Rasa air menjadi manis tetapi sifat dasar yang tidak berubah. Proses ini dapat dibentuk air bisa dibuatkan untuk mendapatkan gula kembali. Memanaskan gula di atas sendok, jenis perubahan kimia, ciri-ciri hasil. Gula berubah warna dari putih menjadi coklat lalu hitam. Karamelisasi hingga hangus. Terbentuk zat baru seperti korban penarang dan uap asap. Tercium bau gosong atau manis terbakar. Tidak bisa dikembalikan ke bentuk gula semula.
Warna bau rasa biasanya tidak berubah. 4. Dapat dibalik reversible, misalnya mencair lalu membeku kembali. 5. Contoh mencairnya es, memotong kertas, melarutkan garam dan air. Ciri-ciri perubahan kimia. 1. Menghasilkan zat baru yang berbeda sifat dari zat asal. 2. Perubahan sifat zat seperti warna, bau, rasa, dan wujud. 3. Biasanya tidak dapat dibalik. 4. Sering disertai perubahan warna, timbulnya gas dan gelembung atau asap. Terjadi endapan menghasilkan panas atau cahaya. Reaksi ekstrom. 5. Contoh pembakaran kertas besi berkarat, nasi basi perkarasan. Kepada saudara Jain, silakan membacakan jawaban nomor 4. Sebutkan contoh perubahan fisika dan kimia yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan fisika. 1. Memotong kayu. 2. Memotong buah. 3. Membuat meja. Contoh perubahan kimia. 1. Memasak nasi. 2. Membuat tape. 3. Membuat kue. Kepada saudara Nina, silakan membacakan jawaban nomor 5 kesimpulan. 1. Kesimpulan percobaan fisika. Contoh mencair sesuatu. Berdasarkan percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya adalah ketika es batu dibiarkan di udara terbuka, es akan mencair menjadi air. Meskipun wujudnya perubahan dari padat menjadi air, zat penyusunnya tetap sama, yaitu air. Perubahan ini bersifat sementara dan dapat kembali ke bentuk semula melalui pembekuan. 2. Kesimpulan percobaan perubahan kimia. Contoh membakar kertas. Dari percobaan membakar kertas dapat disimpulkan bahwa perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan bersifat permanen. Kertas yang dibakarkan perubahan menjadi abu-abu, asap, dan gas. Perubahan ini tidak dapat dikembalikan seperti semula. Selain itu, munculnya bau khas dan perubahan warna menunjukkan menjadi reaksi kimia. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, saya mau bertanya. Mengapa mencairnya es batu disebut perubahan fisika bukan perubahan kimia? Silakan, kelompok saya akan menjawabnya. Karena saat es batu mencair menjadi air, tidak terbentuk zat baru. Es batu dan air adalah zat yang sama, yaitu air, hingga wujudnya saja yang berubah dari padat menjadi cair. Saya ingin bertanya, apa ciri-ciri perubahan
perubahan yang terjadi pada suatu zat tanpa mengubah komposisi kimianya. Dalam perubahan ini zat tetap memiliki jenis atom yang sama sebelum dan sesudah perubahan. Contohnya ketika es mencair menjadi air, meskipun bentuknya berubah, substansi yang ada tetap H2O, itu air. Perubahan kimia adalah proses di mana zat mengalami transformasi yang menghasilkan zat baru dengan komposisi kimia yang berbeda. Contohnya adalah pembakaran kayu, di mana kayu berubah menjadi arang dan gas, bisa berubah asap, menghasilkan zat baru yang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Arangnya tidak bisa berubah jadi kayu kembali kan? Tidak bisa. Selanjutnya, reversibilitas. Untuk perubahan fisika bersifat reversible dapat dibalik. Misalnya tadi air yang membeku dapat dicairkan dalam kondisi panas dan dapat dibekukan kembali dalam kondisi dingin. Kalau perubahan kimia bersifat irreversible tidak dapat dibalik. Setelah reaksi kimia terjadi seperti pada pembakaran, hasilnya tidak dapat dikembalikan ke bentuk awalnya. Ciri-ciri perubahannya untuk perubahan fisika dapat dilihat dari tampilan fisik, seperti warna, bentuk, atau ukuran tanpa melibatkan reaksi kimia. Contohnya pelarutan garam dalam air. Kalau percobaan kita tadi gula dalam air. Garam tetap ada dalam bentuk ion. Kalau percobaan tadi gula tetap ada di dalam air. Dapat dibuktikan dengan adanya rasa manis. Untuk perubahan kimia seringkali terjadi perubahan warna, pembentukan gas atau endapan. Misalnya saat besi berkarat. Bisa lihat besi berkarat? Bisa. Itu terjadi reaksi antara besi dan oksigen yang menghasilkan zat baru. Penyebab perubahan, kalau perubahan fisika biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti suhu atau tekanan. Contoh es tadi ada suhu kan, dipanaskan, didinginkan. Dan untuk perubahan kimia disebabkan oleh reaksi zat-zat yang berbeda seperti saat bahan bakar terbakar dalam oksigen. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang kurang paham silakan bertanya. Alhamdulillah, ayo silakan bertanya. Bagaimana kita tahu perubahan itu bersifat sementara atau permanen? Perubahan itu bersifat sementara atau permanen? Caranya supaya kita tahu. Kalau sementara itu bisa kembali ke bentuk semula. Kalau permanen tidak bisa. Ada yang bisa beri contoh tadi? Banyak kita bahas tadi. Yang bisa kembali apa contohnya? Es batu. Nah itu bagi perubahannya sementara. Kalau yang permanen, gula percobaan tadi dibikin karamel tadi itu permanen. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika ada yang bertanya ibu anggap paham, maka ibu beri kesimpulan pelajaran hari ini. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya ketika es batu dibiarkan di udara terbuka, es akan mencair menjadi air. Meskipun wujudnya berubah dari padat menjadi cair, zat penyusunnya tetap sama, yaitu air. Perubahan ini bersifat sementara dan dapat kembali ke bentuk semula melalui pembekuan. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan bersifat permanen. Kertas yang dibakar berubah menjadi abu, asap, dan gas. Perubahan ini tidak dapat dikembalikan seperti semula. Selain itu munculnya bau khas tadi, muncul bau khas saat gula tadi, dan perubahan warna menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya adalah proses. Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian setelah pembelajaran hari ini. Soalnya ada 10 pilihan ganda. Silakan dilingkari jawabannya. Baca petunjuknya lah.
kita bahas tadi contohnya es batu. Itu bisa kembali ke bentuk semula, perubahan fisika. Kalau perubahan kimianya tadi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya gula yang dipanaskan jadi karamel. Oke, ada lagi. Next yang kedua, apa kalian sudah belajar dengan baik dan apa yang bisa kalian tingkatkan untuk pertemuan selanjutnya? Ayo, siapa mau jawab? Saya Bu, Oke, silakan Siva. menurut saya hari ini saya sudah belajar dengan cukup baik karena saya bisa mengikuti semua kegiatan yang memahami materi tentang perubahan fisika dan kimia. Tapi untuk pertemuan berikutnya saya ingin lebih aktif bertanya kalau ada yang belum saya mengerti supaya saya bisa lebih paham. Oke, bagus sekali. Bagaimana semuanya? Sama paham? Ingat ya, nanti belajar di rumah untuk pertemuan selanjutnya yaitu materi pemisahan campuran. Untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik dan berusaha memahami materi dengan serius. Ibu sangat bangga dengan semangat kalian belajar hari ini dalam berdiskusi dan kerjasama kelompok. Tapi perjalanan belajar kita belum selesai sampai di sini. Masih banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari bersama. Jadi tetap semangat, jangan takut salah. Karena dari kesalahan kita bisa menjadi hebat. Yuk kita siapkan diri untuk belajar lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu percaya kalian semua bisa. Kalian bisa? Bisa! Sebelum mengakhiri pelajaran, ayo apa tadi ke teman kelas? Marilah kita berdoa.